Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di hari hampir terakhir, yaitu hari ke-9 di diklat hari ini. Saya di sini akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa mulai. Selesai. Nah, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Ice breaking-nya kita pre-memory, maka kita akan lanjut ke pembahasan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya kita akan mengaitkan dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang modul ajar. Di dalam modul ajar itu kita kemarin itu sudah membahas tentang modul ajar, di antaranya itu kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. Ya, makasih. Apa aja kriteria dari modul ajar yang harus dimiliki dalam modul ajar tersebut? Kalau saya esensial. Esensial, betul. Ada kontekstual. Kontekstual, betul. Akuntabel, betul. Akuntabel bisa ya. Terus relevan. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Iya, menarik. Iya, bermakna dan menantang. Jadi ada 4 ya. Ada esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Itu semua harus ada di dalam sebuah modul ajar di dalam sekolah penggerak. Ya. Kita mulai aja untuk materi sekarang. Saya akan share materinya. Nah, sudah ada ya Ibu? Kita akan mulai dengan kerangka kurikulum yang di dalamnya ada pendahuluan, kerangka dasar, kurikulum profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi lulusannya itu harus bisa menguasai daripada profil-profil yang ada di Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada beriman. Beriman itu yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi seorang lulusan itu, seorang pelajar Indonesia itu harus menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu yang pertama. Jadi beriman itu yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Indonesia. Lulusannya harus beriman, bertakwa, ya. Supaya dia bisa pertama menghargai diri sendiri. Kalau sudah menghargai diri sendiri, dia akan menghargai orang lain. Yang kedua, berkebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Karena Indonesia itu bermacam-macam suku bangsa. Nah, kita ini juga pelatihan kan bermacam-macam. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Banjarmasin, Kalimantan, dari Banten, ya kan? Itu semua adalah kebinekaan, tapi disatukan dalam pelatihan, ya. Kita satu Indonesia. Ya, walaupun beraneka ragam tapi tetap satu Indonesia. Jadi pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global.
Pelajar Indonesia memiliki sikap dan menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Sedangkan yang ketiga yaitu mandiri. Setelah beraneka ragam, maka dituntut dengan kemandirian. Ya, di mana pelajar Indonesia itu harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Dan yang keempat adalah setelah dia mandiri, berarti kalau mandiri itu dia bisa sendiri, segala sendiri, bisa memecahkan masalah sendiri, maka dia kalau berkelompok dia bisa bergotong royong. Nah, yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakannya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi atau bekerja sama, memiliki kepedulian yang tinggi, walaupun dia berbeda, dia harus peduli. Agamanya berbeda, dia harus toleransi, harus peduli. Sukunya berbeda pun dia harus peduli, ya, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima yaitu bernalar kritis, di mana bernalar kritis itu pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, jangan subjektif. Kalau subjektif kan berpilih-pilih. Objektif, sistematis, dan saintifik. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan. Serta terbuka dengan penemuan baru. Ya, jadi jangan karena merasa pintar jadi menutup dengan yang lainnya. Nah, untuk bernalar kritis ini, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, kreatif itu adalah kenapa terakhir? Karena kreatif itu hasil dari nanti dia sudah beriman, sudah berkebinekaan dan lain sebagainya, maka yang terakhir adalah kreatif, yaitu pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasannya, karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluisan, berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, di sini ada ringkasannya. Ya, bahwa dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila itu yang satu beriman. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yaitu bergotong royong itu kolaborasi, kepedulian, berbagi. Dan yang keempat adalah mandiri. Di mana mandiri itu harus pemahaman diri dan situasi serta regulasi. Dan yang kelima bernalar kritis. Artinya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dengan kreatif itu maka akan menghasilkan gagasan-gagasan yang orisinal. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Apa kegunaan profil Pancasila? Kegunaan profil pelajar Pancasila yaitu ada nanti di sini nih. Nanti kita akan membahas tentang
Yang ini yaitu ada yang tadi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Ada juga pendapat dari Ki Hajar Dewantara telah mengkontribusikan pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional, khususnya yang kita gunakan sekarang sebagai perintis sekolah penggerak. Nah, di sini kegunaannya yaitu profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas atau arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir yaitu ke arah profil pelajar Pancasila. Nah, ada pertanyaan di sini. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Jawabannya apa? Ada yang bisa menjawab sebelum selanjutnya? Ya, Apakah profil pelajar Pancasila bisa diterapkan pembelajaran kurikulum sekolah penggerak? Coba siapa? Ibu Fatma, Ibu Mustika, Bu Rusni. ya. Oke. Ibu Pak Mustika Ian, dulu ya. silakan. Bu Mustika, bagaimana kurikulum sekolah di kurikulum profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Ada yang bisa menjawabnya atau gimana? Bu Rusni. Kalau dari saya, Bu, untuk Iya, silakan. menerapkannya dalam pembelajaran itu, kalau misalnya kita dalam topiknya diskusi, berarti Iya, mungkin siswa diajak bernalar kritis, kemudian betul ada sekali. gotong royong, Betul kemudian sekali. bisa juga mandiri karena setiap kelompok itu nantinya setelah kegiatan Selesai diskusi, ya, diskusi, betul. iya dia bisa presentasikan. Jadi ada kegiatan mandiri situ, biarpun dia Iya, bekerja dalam kelompok. Ya betul seperti sekali. itu dari saya, Ibu. Ya, silakan ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau dari saya, Bu, misalnya dalam kegiatan praktek, itu Iya, bisa, dalam kegiatan praktek IPA itu biasa menggunakan nih kreatif dan bernalar kritis. oh iya, kreatif dan bernalar kritis. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ada lagi masukannya mungkin? Bu Fatma. Ada dari saya, Bu. Mungkin pada intinya di dalam kurikulum sekolah penggerak ini dari semua mapel itu kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila yang ada dimensi itu. Jadi dalam kegiatan proses pembelajaran baik pengetahuan maupun keterampilan, misalnya keterampilan dalam praktek itu yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi itu Ya, betul. harus ada dari keenam dimensi itu harus kita terapkan dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi profil pelajar Pancasila itu di kurikulum sekolah penggerak itu semuanya dipakai, diterapkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, semuanya ada, tapi mungkin ditekankan ada yang lebih ditekankan salah satunya yang harus menonjol, mungkin begitu ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Iya, Ya, sesuai karakter materinya. ya sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, bisa di sini bahwa penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu yaitu bagaimana budaya sekolahnya, intrakurikulernya, muatan pelajar, ada proyek, ada eskul gitu kan. Ini pelajar Indonesia atau penerapan profil pelajar Pancasila itu bisa di intrakurikuler, di proyek atau di ekskul. Itu yang nantinya akan menjadi budaya sekolah. Nah, itulah pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab? Apakah semua dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu bisa digunakan dalam
pembelajaran, misalnya kita nih di IPA, apa yang harus ditekankan dari keenam dimensi tersebut dalam pembelajaran IPA? Kalau Yang saya pertama apa? melihat beriman dan bertakwa itu masuk karena kita kan perlu bersyukur. Misalnya kita dalam lingkungan pembelajaran itu perlu menerapkan itu iman dan takwa kepada Iman dan Tuhan Yang takwa, Maha ya Esa betul. dan berakhlak Betul. mulia. Itu yang pertama Jadi ya. kita mencintai apa yang ada di lingkungan kita. Ya, Betul sekali. misalnya tumbuhan yang ada itu kita harus jaga. Itu sudah termasuk Betul. bersyukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong. Nah, itu gotong Iya, royong kan betul. sering kita terapkan dalam misalnya Berdiskusi. dalam diskusi, dalam melakukan praktikum, itu kan harus bekerja sama. Betul Kemudian sekali. mandiri. Mandiri. Melakukan ada tugas-tugas mandiri yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian kreatif. Nah, itu juga sangat diperlukan dalam pembelajaran IPA. Kemudian bernalar kritis. Iya, betul. Itu mungkin semua 6 dimensi itu memang ada dalam dalam pembelajaran IPA dalam pembelajaran IPA itu ada masuk. Cuma tergantung karakteristik materinya, dimensi. Tidak semua misalnya satu materi itu dimensi itu kita harus terapkan, tidak. Jadi kita melihat karakteristik dari materi. Iya, jadi tergantung materinya ya. Di dalam pembelajaran IPA juga tergantung materinya. Kalau misalnya dalam diskusi apa nih yang ditekankan, misalnya kerjasamanya atau gotong royongnya, ya kan? Kalau misalnya project, nah projectnya tergantung apa project mandiri atau project kelompok gitu kali ya Bu ya. Berarti yang ditekankan kreatifnya. Kreatifnya ya Ibu ya. Bisa. Iya. Coba menurut Bu Rusni bagaimana? Mungkin ya, ada kalau tadi pendapat. ada dalam bentuk proyek itu kan butuh kreativitas siswa, misalnya Betul. Dia membuat suatu percobaan mungkin di biologi itu kan ada misalnya mengamati bagaimana tumbuhan apa yang maksudnya di biologi itu kan ada pelajaran seperti itu. Jadi kreativitas untuk dimuat dalam bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk makalah. Seperti itu. Betul sekali. Iya. Ya, mungkin bagus sekali. Mungkin itu pelajaran dari saya. Jadi kesimpulannya bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana berakhlak itu yaitu berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sedangkan berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Dan yang ketiga bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Sedangkan mandiri nomor 4 yaitu pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Dan yang kelima yaitu bernalar kritis. 1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Serta yang terakhir adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. 2, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu adalah profil pelajar yang Pancasila hari ini yang saya bahas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan profil pembelajaran ini bisa kita bawa nanti di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.